Halo guys, kembali lagi di channel HP by. Oke, sorry banget guys, ini adalah video pertama kalinya aku muncul di depan kamera dengan setup yang apa adanya banget buat ngebahas HP. Sorry banget nih, karena jujur aku tuh akhir-akhir ini ngerasain rada bosen ya untuk ngebahas HP dengan setup yang meja, shot gitu doang sama tripod gini, rada bosen guys. Akhirnya aku pengen nyobain hal baru tapi yang lebih simple dan lebih enak aja buat nyampeinnya tuh ya sharing kayak gini, simple gini, dengan setup yang jujur masih apa adanya banget. Sorry banget tuh di belakang masih banyak mainan bocil, sama lighting juga masih asal taruh aja nih, sama mikrofon juga ya masih asal cantol, ini masih pakai kabel yang murahan, rekam juga masih pakai HP guys. Oke guys, di sini aku akan coba sharing sama kalian untuk ngomongin suka duka lagi nih, si paling suka duka. Suka duka pakai Infinix Note 30 Pro. Aku udah pakai HP ini selama 2 mingguan guys. Kira-kira worth it nggak sih HP ini dibeli, dan kira-kira gimana ya untuk suka dukanya, keluh kesahnya pakai HP ini ya. Jujur aja ini aku bener-bener pakai guys. Ya, ngomongin harganya dulu, si Infinix Note 30 Pro kemarin aku beli dengan harga 2,9 juta. Cuman waktu video ini dibuat harganya jadi turun 2,7 juta di official store Infinix di Shopee guys. Ini bener-bener luar biasa banget karena HP ini awal-awalnya goib, terus muncul dengan harga 3 juta kurang, sekarang malah tambah turun gitu guys. Nah, ini menarik, apakah HP ini worth it atau tidak? Oke guys, aku mulai pada bagian yang sukanya dengan HP ini adalah dari segi desain dan body. Jujur sampai hari ini aku ngerasain HP ini tuh desainnya bagus banget, di luar ekspektasi, di luar harganya gitu guys. Lebih dibanding harganya, desainnya bagus banget. Untuk backdoornya ini pakai material dari kaca dengan finishing yang bisa bergradasi gitu guys. Kalau disentuh ini ada kayak butiran-butiran pasir kecil banget. Jadi teksturnya ada, dan menariknya ini desainnya bisa berubah warna tuh. Kalau kena cahaya bisa jadi kuning, bisa jadi biru. Wah, ini menarik banget. Terus HP ini juga udah punya frame yang mengkotak, ngikutin tren HP zaman sekarang. Dan ini juga udah ala-ala stainless steel, meskipun material masih dari plastik. Tapi sentuhan kayak gini bikin HP ini tuh jadi berasa lebih mewah dari frame sama backdoornya. Apalagi modul kameranya banyak yang bilang itu nggak bagus karena jarak lensanya kayak jauhan. Tapi aku sukanya dengan desain kameranya ini bentuknya tegas guys. Jadi berasa mantep aja gitu desainnya. Jadi pada bagian desain dan body, aku sampai hari ini suka banget dengan HP ini, mewah, elegan, dan berasa premium aja. Apalagi bodinya ini berasa solid aja, kalau dipegang-pegang mantep gitu guys, nggak berasa ringkih atau kopong-kopong. Dan jangan lupa HP ini juga sudah punya sertifikat IP53 yang tahan cipratan air sama tahan debu. Jadi untuk durability-nya, keamanan juga lebih oke guys. Lanjut ke suka yang kedua dengan HP ini adalah pada bagian layarnya. Wah, ini bener-bener mantep banget sih guys. Kalian bisa melihat untuk model layarnya aja, ini udah bener-bener keren parah dengan bezel yang bisa dibilang simetris, kanan, kiri, atas, bawah yang tipis. Jarang banget HP dengan punya bezel seperti ini di kelas 2 jutaan. Terus untuk layar sendiri juga bagus banget karena sudah pakai AMOLED. Kalau ngomongin spesifikasi layarnya juga cukup bagus guys, resolusi 1080p, kerapatan 395 ppi, sudah punya refresh rate 120 Hz. Ya, di sini untuk kesanku suka pada bagian layarnya, pertama nih, karena layar AMOLED punya warna yang kuat gitu guys. Warnanya berasa gonjreng aja di mata, enak dipandang gitu guys. Layar AMOLED juga punya kelebihan pada bagian view angle yang kalau dilihat dari serong-serong tuh, serong dikit, warnanya tetap bagus, kecerahannya juga tetap oke, nggak ngeredup-ngeredup gitu guys. Kelebihan layar AMOLED yaitu warna putih sama warna hitamnya juga bagus guys. Kayak warna putihnya itu bener-bener flat putih, nggak kebiruan gitu. Jadi di mata tuh nyaman. Warna hitamnya bagus yaitu karena hitamnya pekat. Apalagi dipakai di malam hari, waktu pakai mode malam. Hitamnya itu kayak nggak keabu-abuan atau hitamnya itu agak tipis gitu. Nggak, ini hitamnya bener-bener pekat. Jadi enak banget. Terus layar AMOLED juga biasanya punya brightness layar yang lebih terang dibanding layar IPS guys. Ya, HP ini punya brightness layar di 900 nits. Aku ngerasain untuk dipakai di luar ruangan, di bawah terik matahari masih cukup kelihatan. Meskipun nggak seterang HP flagship, tapi di kelas 2 jutaan ini tergolong bagus guys. Terus layarnya juga udah punya refresh rate 120 Hz yang buat scrolling ini enak banget, mulus. Apalagi punya adaptive refresh rate yang bisa naik turun otomatis itu guys. Jadi bakal ngehemat banget untuk urusan baterainya guys. Ya, ini untuk ngejalanin aplikasi YouTube yang biasanya di HP lain tuh nggak bisa 120 Hz, di sini bisa guys. Bahkan adaptive refresh rate-nya juga main. Apalagi didukung layarnya yang sudah berukuran 6,67 inch. Jadi ukurannya tergolong gede.
Selanjutnya suka yang ketiga dengan HP ini adalah pada bagian kameranya. Untuk kamera belakang sudah punya resolusi 108 megapiksel, kamera depannya 32 megapiksel. Secara resolusi ini tinggi ya guys. Kalau kita pakai mode 108 megapiksel bisa dapetin gambar yang detail tajam, apalagi ini kepake banget buat untuk urusan zoom gitu guys. Jadi detailnya masih kejaga oke. Tanpa pakai mode 108 megapiksel pun aku suka dengan kameranya guys ya. Untuk hasilnya tuh oke aja. Dari segi warna yang cukup oke, natural gitu. Warnanya hidup, nggak pucat. Dynamic range juga cukup luas. Foto potretnya juga bagus, bisa dapetin background yang ngeblur dan rapih. Apalagi bisa juga potret dengan objek yang ribet kayak motor itu backgroundnya masih bisa ngeblur guys. Terus aku suka banget untuk mode malamnya HP ini, nggak tahu kenapa itu buat foto malam hari berasa bagus aja. Ya bisa ngasilin gambar yang lebih terang dibanding aslinya, noise-nya juga berasa minim, pokoknya buat foto malam hari ini berasa pede aja guys, gambarnya tajam juga. Terus untuk urusan foto selfie-nya juga cukup bagus guys, 32 megapiksel, foto-foto di pencahayaan yang cukup, ini berasa cakep aja mukanya gitu guys. Karena warnanya ini nggak lebay, ketajamannya juga oke, nggak berlebihan. Jadi untuk urusan selfie aku masih ngerasain seneng guys. Untuk foto di pencahayaan yang kurang atau malam hari juga bagus karena punya LED flash di kamera depan. Ini kepake banget guys untuk urusan kayak video call ataupun untuk urusan video biasa ataupun untuk foto-foto. Dan bagusnya lagi, ini mode malamnya atau mode super malamnya bisa dipakai di kamera depan. Jadi kalau dikomboin LED flash di kamera depan ditambah lagi dengan mode super malam, hasilnya lebih bagus lagi guys. Lebih terang, lebih detail, dan foto selfie-nya jauh lebih enak dipandang gitu guys. Aku juga suka dengan perekaman video kamera HP ini yang untuk secara resolusi kamera depan sama kamera belakang tuh kemampuannya sama guys. Bisa rekam sampai 2K. Terus bisa rekam juga sampai 1080p 60 fps, bisa juga rekam di 1080p 30 fps. Jadi untuk keseharian aku pakai di 1080p 30 fps, videonya bagus, stabil, gambarnya enak dilihat, nggak goncang-goncang kayak gempa. Warnanya mungkin di sini agak cenderung terlalu saturasi ya, terlalu warm gitu, agak kekuningan. Tapi dapetin hasil video yang seperti ini buat rekaman harian masih enak banget dipandang guys. Kamera depannya juga bagus guys karena bisa stabil lagi-lagi meskipun nggak bisa di resolusi yang lebih tinggi, tapi untuk resolusi yang standar gini kan enak buat keseharian. Ini bagus, warnanya juga oke, tajamnya juga pas, fokusnya juga enak lah. Dan bagusnya lagi, HP ini sudah bisa potret video di kamera belakang sama kamera depan meskipun resolusi mentoknya di 720p guys. Tapi ini lumayan banget, apalagi kamera depan ya, bisa ngeblur gitu tuh lumayan kayak buat sekedar bikin video kayak gini aja nih. Ngomong depan kamera HP ditaruh tuh enak, backgroundnya ngeblur, udah kayak cinematic mode di iPhone. Oke guys, selanjutnya suka yang keempat dengan HP ini adalah dari segi performanya. Ini jelas banget, HP ini tuh memuaskan banget guys untuk urusan performa. Aku sih nggak pernah ngeraguin lagi dengan adanya chipset MediaTek Helio G99 yang selalu memuaskan untuk urusan performa. Apalagi HP ini udah punya RAM 8GB, internal 256GB, dan udah pakai penyimpanan bertipe UFS. Untuk versi Android udah dapat di Android 13 guys, jadi udah cukup aman untuk standar tahun 2023. Untuk skor Antutunya di 420 ribuan guys. Terus untuk performa buat keseharian aku ngerasain buat kayak multitasking, buka tutup aplikasi yang cukup banyak, ini berasa gesit aja gitu. Gak ada lemot-lemotnya, ini enak banget. Nah, lebih jelasnya buat main game. Kalau untuk kebutuhan multitasking mah HP harga 1 jutaan juga banyak yang udah lancar ya. Untuk Mobile Legends settingan grafisnya udah maksimal, frame rate super, grafis bisa ultra. Aku main Mobile Legends mah udah aman banget, tiap hari push rank guys pakai HP ini. Lancar-lancar aja, nggak ada frame drop atau nge-lag yang parah. Pokoknya berasa kenceng, licin, dan main hero yang cukup fast hand juga bisa. Bahkan aku latihan Hero Fanny juga pakai HP ini guys, lagi latihan. Untuk main PUBG, grafisnya juga bisa dibilang maksimal. Settingan mentoknya HD High atau Balance Ultra guys. Dan bagusnya lagi HP ini udah punya sensor gyroscope yang hardware. Jadi kalau dipakai tuh gak delay guys. Udah buat nembak-nembak atau ngeker-ngeker atau geser map tuh responsif guys. Jadi untuk PUBG sendiri aku gak ngerasain keluhan sama sekali. Terus bagusnya lagi HP ini udah lancar juga buat main Genshin Impact. Meskipun grafisnya tuh lebih enak buat main di grafis rendah. Frame rate-nya bisa di 45 fps. Aku pakainya tuh kayak gitu guys. Game-nya lancar, jarang terjadi frame drop.
Oke guys, selanjutnya suka yang kelima di HP ini pada bagian speakernya. Ini bener-bener enak banget ya. Speakernya udah join sama JBL dan sudah stereo speaker di bagian bawah sama di bagian atas. Jadi keluarnya datang dari dua arah guys. Ya, speakernya ini aku ngerasain suaranya lantang ya, jadi berasa rame aja gitu. Terus volumenya juga cukup keras, dan yang aku suka banget juga bassnya lumayan kerasa ya. Dan yang aku suka banget yaitu step fokusnya nih, tahapan fokusnya itu cukup detail ya, dari 100% ke 90%, 80%, sampai diturunin tuh suaranya nurunnya dikit gitu, nggak kayak jomplang atau anjlok gitu. Selanjutnya suka yang keenam dengan HP ini, aku juga banyak ngerasa ini guys, yaitu fitur-fiturnya. Ngebantu banget buat keseharian. Fingerprint di bagian samping, performanya kenceng. Terus HP ini juga punya IP rating tadi yang IP53, jadi tahan cipratan air sama tahan debu, dipakai rada gerimis-gerimis, cukup aman. Terus HP ini juga sudah punya NFC, HP ini juga sudah punya bypass charging yang kepake banget. Waktu main game baterai lowbat kita bisa pakai fitur ini, jadi HP-nya nggak panas dan tentunya baterainya bisa terjaga kesehatannya guys, karena listriknya langsung ke mesin, nggak ke baterai dulu guys. Terus bagusnya lagi HP ini sudah punya fitur wireless charging ya. Ini tinggal tempel doang dan ngecas. Fitur kerennya lagi, HP ini juga bisa ngecas gadget lain, HP lain, ya pakai kabel ataupun pakai wireless gitu guys. Jadi bisa ngecas TWS atau jam yang sudah support pakai wireless. Ya HP lain juga bisa yang pakai bisa wireless gitu guys. Jadi fiturnya banyak melimpah, ini bagus banget. Selanjutnya suka yang ketujuh, ini yang terakhir pada bagian baterai sama chargingnya. HP ini sudah punya baterai berkapasitas 5000 mAh. Yang aku rasakan buat kebutuhan dari pagi sampai malam itu cukup guys. Untuk pemakaianku kebutuhan standar ya ada nge-game-nya gitu, karena screen on time selalu tembus di atas 7 jam. Terus aku juga suka dengan chargingnya yang sudah di 68 watt. Ini sih kenceng ya. Jadi ini bakal ngebantu banget buat keseharianku, karena aku tuh ngecas bentar doang udah full gitu guys. Ya aktivitas ngecas kan bisa dibilang kita lakuin tiap hari ya, ngecas HP maksudnya. Ya aku ngecas baterainya dari 10% ke 100%, cuman butuh waktu di 45 menitan aja guys. Ya 1 jam kurang udah full nih, jadi menyenangkan banget guys. Oke guys, dari tadi aku udah sharing dari segi sukanya, sekarang aku sharing pada bagian dukanya. Jujur aku tuh agak cukup galau guys untuk ngebahas ini pada bagian suka dukanya, karena aku dari kemarin tuh kenapa nggak bikin video ini kayak nggak garcep gitu. Banyak yang nagih, bang kenapa Note 30 Pro nggak dibahas gitu. Karena aku tuh lagi nyari dukanya atau kekurangannya, karena agak susah gitu guys. Apalagi harganya turun gitu. Tapi yaudah, aku akan coba sharing aja pada bagian yang menurut aku agak kurang atau duka di HP ini. Meskipun aku agak takut diserang sama fanboy Infinix karena lo kurang bersyukur bang, ini HP udah murah, mau nyari yang apa, bikin HP sendiri. Biasanya kayak gitu. Yaudah, oke, duka yang pertama dengan HP ini nih, HP pegangannya nggak nyaman sama sekali ya. Jujur ini frame yang mengkotak tegas ini dipegang tuh cukup runcing guys, jadi nggak nyaman banget. Ditambah lagi ini backdoornya licin banget guys. Ini gara-gara finishing backdoornya yang kayak ala-ala butiran debu, butiran pasir kecil ini tuh bikin licin banget. Jadi nggak nyaman dipegang sama sekali nih guys. Kalau aku tuh nggak bisa pakai HP ini tanpa casing. Casing pun aku milih pakai yang keset ya, karena biar nyaman aja dipegang. HP-nya juga bisa dibilang cukup tebel dan beratnya juga lumayan di 203 gram. Jadi HP ini bukan HP yang tipis, ringan, stylish, dipegang nyaman gitu, nggak pegel, nggak kayak gitu guys. HP ini bisa dibilang ya kurang nyaman lah untuk pegangan. Itu untuk duka yang pertama. Jadi dipegang lama-lama tuh nggak nyaman lah, capek. Duka yang kedua dengan HP ini pada bagian lensanya yang kurang komplit ya, meskipun kalau kita lihat nih banyak banget gitu, tapi ini lensa yang dua cuman lensa tambahan gimmick doang. HP ini nggak punya lensa ultra wide. Mungkin ini bisa jadi kekurangan buat orang yang memang suka foto lebar 0,5 gitu. Di HP lain mungkin kayak Xiaomi ada di Redmi Note 12, Samsung juga udah mulai banyak yang pakai lensa lebar, tapi di Infinix memang dari dulu jarang banget yang punya lensa lebar. Di HP ini nggak ada, jadi yaitu sebuah minus atau sebuah hal yang kurang atau duka yang aku rasakan waktu memang kadang-kadang butuh foto angle lebar di tempat sempit atau untuk foto pemandangan gitu, ini nggak bisa guys.
Duka yang ketiga dengan HP ini pada bagian jaringannya yang nggak bisa 5G. Di TikTokku banyak banget yang komen, wah itu belum 5G bang, buat apa gitu. HP lain banyak yang udah 5G di harga 2 jutaan. Nah ini nih kekurangan HP ini guys. Jadi jaringannya 4G doang, dipakai ke depannya jangka panjang mungkin untuk orang yang beli untuk dipakai lama gitu. Nah meskipun sampai hari ini aku pakai jaringan 4G masih lancar banget guys. Tapi gara-gara HP 5G yang sekarang makin murah, bahkan 1 jutaan itu udah ada yang 5G, HP ini bisa dicari kelemahannya karena belum 5G. Oke guys, ini duka atau kekurangan yang terakhir pada bagian update softwarenya yang mungkin kurang terjamin ya. Beda sama kayak HP Samsung yang kadang bisa 3 tahun di update software gitu, HP ini enggak ya. Jadi untuk jaminan atau keamanan atau kenyamanan softwarenya ini agak kurang oke ya guys ya. Kalau ngomongin user interface ya aku jujur nyaman-nyaman aja dengan HP ini karena jarang muncul iklan gitu. Nggak kayak di HP Xiaomi kemarin aku nyobain Redmi Note 12 series tuh banyak banget iklan. Dan di HP ini nggak kayak gitu, cuman HP ini masih ada bug gitu guys. Ya seperti aku ngejalanin YouTube, pernah tuh YouTube-nya ngeblank nggak bisa disentuh guys. Jadi kayak macet gitu guys. Tapi ini aku sering ngerasain di HP Infinix waktu awal-awal beli guys. Terus aku juga ngerasain pada bagian kameranya nggak tahu kenapa kadang-kadang waktu rekam di siang hari gitu agak terik memang. Ya HP-nya tuh sebenarnya belum panas-panas banget, tapi videonya udah kayak patah-patah gitu guys. Kayak apa ya, videonya itu kayak overheat gitu. Mirip-mirip kayak di HP Sony gitu guys. Aku jarang sih ngerasain video yang seperti ini di HP zaman now gitu guys, jarang. Tapi di HP ini jujur aku beberapa kali, 2 kali atau 3 kali ngerasain waktu buat rekam-rekam tuh cedat-cedut patah-patah gitu guys. Meskipun stabilisasinya udah diaktifin, ya harus ditunggu dulu HP-nya dingin dan jaringannya itu harus dimatiin dulu biar adem. Terus habis itu baru bisa ngerekam videonya stabil gitu guys. Oke guys, mungkin segitu doang yang bisa aku sharing sama kalian soal suka duka pakai Infinix Note 30 Pro. Kalau ditanya apakah HP ini worth it atau tidak, jujur aja aku bisa jawab dengan yakin HP ini terlalu worth it untuk di kelas harganya guys. Kalau kalian bisa dapat di harga 3 juta kurang, apalagi di 2,7, wah ini worth it banget karena kelebihannya tuh banyak banget, desain bagus, layar AMOLED, tampilan keren, performa kenceng, kamera bagus, video stabil, speaker stereo, baterai awet, ngecas kenceng, fitur banyak. Kekurangan HP ini jujur aku tuh rada bingung guys karena kayak tadi doang tuh, kayak belum 5G, nggak ada ultra wide, terus HP-nya pegangannya kurang nyaman. Terus masalah update software sama bug doang. Ya kekurangannya ini kayak bisa banget dimaafkan dengan banyaknya kelebihan tadi guys. Ya mungkin dari aku tuh kayak gitu guys. Aku bisa bilang HP ini worth it banget di kelas harganya dan susah banget untuk di counter. Tapi kalau kalian ada pendapat berbeda, kalian bisa nambahin aja di kolom komentar. Dan terima kasih banget guys udah nonton video review sharing yang apa adanya banget kayak gini. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye guys.